Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1274. Meski kau sombong, setidaknya harus tahu batasannya, dengus Hong Tianming dingin. Ia mengangkat tangannya, dan selembar gulungan formasi muncul di udara, langsung menyelimuti seluruh area kediaman Tuan Kota. Jelas bahwa formasi di sekitar kediaman ini terhubung langsung dengan gulungan tersebut. Begitu formasi diaktifkan, hawa dingin yang amat menusuk langsung menyebar ke segala arah. Meskipun sama-sama mengolah Dao Hong yang mampu melebur segala sesuatu, kebanyakan kultivator mengembangkan teknik ilahi dalam bentuk api, namun Hong Tianming justru menciptakan teknik ilahi berupa es yang mampu membekukan dan melebur segalanya. Domain Dewa Perubahan, Api. Seru Luo Xiu sambil melangkah di udara, melepaskan gelombang api ungu yang membentuk sebuah domain selebar 100 meter di sekelilingnya. Banyak kultivator memiliki domain Dao yang mampu mencakup wilayah puluhan ribu hingga ratusan ribu kilometer, namun Luo Xiu memilih pendekatan berbeda. Ia memadatkan domainnya hanya dalam radius 100 meter. Semakin kecil areanya, semakin besar kekuatan yang terkonsentrasi di dalamnya, menciptakan apa yang disebut dengan domain absolut. Dengan menggabungkan api domain Dewa Perubahan, teknik ilahi pemurnian kehampaan, dan api kehidupan miliknya sendiri, hawa dingin yang menerpa ke arahnya langsung lenyap menjadi asap begitu memasuki domain tersebut. Boom! Tubuh Luo Xiu berubah menjadi cahaya dan meluncur ke arah Hong Tianming. Dalam sekejap, kedua tangannya melepaskan jurus, tangan kiri membentuk segel segala hukum, tangan kanan melepaskan telapak Raja Abadi, menyerang Hong Tianming dan pria berjubah hitam secara bersamaan. Kau sudah mencapai tingkat Supreme. Seruan kaget keluar serempak dari kedua lawannya yang menyadari kekuatan luar biasa dari serangan Luo Xiu. Berdasarkan informasi terakhir, Luo Xiu sudah memiliki kekuatan sebanding Supreme ketika masih berada di tingkat Kaisar 9 roda. Kini setelah benar-benar mencapai ranah Supreme, kekuatannya jelas telah meningkat drastis. Meski kau telah menembus Supreme, kau masih di tahap awal. Apakah kau benar-benar berpikir bisa menghadapi dua Supreme sekaligus? Cibir si pria berjubah hitam. Meskipun telapak Raja Abadi sangat kuat, pria itu dengan enteng memunculkan tangan kematian dari Dao kematian dan menghancurkan jurus itu di udara. Sebagai pengikut penguasa Dao sejati reinkarnasi, pria berjubah hitam yang disebutku ini termasuk dalam barisan elit Supreme, jauh melampaui Supreme biasa seperti Supreme Sentian. Sementara itu, Hong Tianming juga dengan mudah menghancurkan segel segala hukum. Sebagai Supreme sejati, dia jelas bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan dua serangan. Tapi sebelum mereka bisa merespons lebih jauh, mereka menyadari bahwa Luo Xiu telah menghilang. Bocah licik, tadi hanyalah pengalihan perhatian, tujuan sebenarnya adalah menyelamatkan tahanan. Ujar pria berjubah hitam setelah melihat melalui formasi pengawasan bahwa Luo Xiu telah muncul di arah penjara. Kalau memang sesederhana itu, bukankah semua persiapan kita menjadi lelucon? Hong Tianming hanya tersenyum dingin tanpa menunjukkan kepanikan. Hehe, benar juga. Formasi penjara itu adalah hasil kerja sama kita, bahkan kita berdua butuh setidaknya setengah jam untuk membongkarnya, tambah pria berjubah hitam. Namun, sebelum kata-katanya selesai, suara ledakan besar menggema dari langit. Boom! Sebuah pilar cahaya besar dengan kekuatan mengerikan menghantam dari udara, langsung merobek salah satu bagian dari formasi tingkat Supreme yang menyelimuti kediaman itu. Apa? Jangan-jangan dia punya bantuan lain? Seru mereka kaget. Pilar cahaya itu seperti naga raksasa yang melesat langsung menuju arah penjara. Sial, kita kecolongan, ujar mereka panik dan langsung menggunakan teknik gerakan tercepat menuju lokasi penjara. Tapi mereka tetap terlambat. Saat mereka tiba, area penjara sudah menjadi puing-puing. Formasi yang mereka banggakan telah dihancurkan oleh pilar cahaya itu menjadi abu. Di tengah reruntuhan, Luo Xiu berdiri di atas sebuah cakram besar yang terukir dengan pola bintang 6. Di sampingnya tergeletak tiga sosok lemah. Mereka adalah Duan Kong, Ye Haoran, dan Liu. Kalian tampaknya agak lambat. Sampai jumpa lain waktu, kata Luo Xiu santai. Ia tidak berniat bertarung lebih jauh dengan dua Supreme itu. Sambil berbicara, ia mengaktifkan cakram abadi, yang langsung merobek ruang dan membawanya serta tiga temannya menghilang tanpa jejak. Cakram itu telah ia sempurnakan hingga dua segel, menyimpan kekuatan ruang dan waktu. Di tangan Luo Xiu, bahkan seorang penguasa Dao pun tidak akan mampu mengejarnya. Luo Xiu sama sekali tak menyangka bahwa penguasa Dao sejati reinkarnasi telah bersekongkol dengan penguasa Dao sejati leluhur Hong, sehingga ia pun tidak memperkirakan bahwa selain Hong Tianming, akan ada satu Supreme kuat lain dari fraksi penguasa langit dan bumi yang hadir di sana.
Andai saja pria berjubah hitam bermargaku itu tidak berada di situ, mungkin Luo Xiu akan langsung mengerahkan kartu truf untuk membunuh Hong Tianming, namun karena jumlah lawan 2 orang, ia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Terlebih, ia juga khawatir jika pertarungan berlangsung terlalu lama, penguasa Dao sejati leluhur Hong yang menjaga wilayah alam Hong akan ikut turun tangan, dan pada saat itu, ia pasti tidak akan bisa lolos. Seluruh wilayah alam Hong dibentuk langsung oleh penguasa Dao sejati leluhur Hong, jadi mustahil ada kejadian besar di kota Dewa Tungku yang luput dari pengamatannya. Ketika Luo Xiu terbang keluar menggunakan cakram abadi, penguasa Dao sejati leluhur Hong sempat ingin bertindak, tapi setelah mengingat kembali pengalaman penguasa Dao sejati reinkarnasi yang pernah dikejar-kejar oleh Luo Xiu di angkasa, ia pun menjadi ragu. Kekuatan penguasa Dao sejati leluhur Hong sendiri memang lebih lemah dari penguasa Dao sejati reinkarnasi, dan ia juga terikat pada wilayah alam Hong sehingga tak bisa bebas melarikan diri ke luar angkasa. Jika Luo Xiu masih bisa menggunakan kekuatan makhluk abadi, maka ia bisa saja membuat penguasa Dao sejati leluhur Hong mengalami luka berat atau bahkan gugur. Justru karena dirinya adalah penguasa Dao sejati dan telah hidup sangat lama, ia semakin hati-hati dan enggan mengambil risiko gegabah. Meskipun penguasa Dao sejati leluhur Hong dan penguasa Dao sejati reinkarnasi bekerja sama, ia sangat sadar bahwa jika dirinya terluka parah, bukan tidak mungkin rekannya itu sendiri yang akan mencabut nyawanya. Tak ada yang bisa menghindari pengaruh waktu, bahkan hati manusia pun berubah. Dahulu kedelapan nenek moyang kuno sangat akrab, seperti saudara-saudara, namun sekarang semuanya telah berubah. Karena keraguan penguasa Dao sejati leluhur Hong itulah, Luo Xiu berhasil terbang keluar dari benua alam Hong dengan kecepatan luar biasa berkat cakram abadi, dan dalam sekejap lenyap ke dalam angkasa tanpa jejak. Bahkan ketika penguasa Dao sejati leluhur Hong ingin bertindak, semuanya sudah terlambat. Di angkasa, cakram abadi melesat secepat kilat, membuat waktu di sekitarnya seolah mengalir lebih cepat, dan ruang menjadi kabur seperti perpindahan dalam dimensi lain. Luo Xiu tidak berani lengah. Ia tahu Hong Tianming dan pria berjubah hitam tak mungkin mengejarnya, tapi yang benar-benar ia waspadai adalah penguasa Dao sejati leluhur Hong dan penguasa Dao sejati reinkarnasi. Kedua penguasa Dao sejati itu mungkin tak tahu, tapi Luo Xiu paham betul bahwa kekuatan makhluk abadi hanya bisa digunakan sekali, tidak akan ada kesempatan kedua. Begitu ia sudah berada di luar jangkauan bintang alam Hong, Luo Xiu pun berhenti dan mengeluarkan air suci Tianyi, lalu memberikannya kepada Duan Kong, Ye Haoran, dan Liu. Kekuatan air suci Tianyi tak perlu diragukan, bahkan bisa memulihkan sumber daya penguasa Dao sejati. Selama masih hidup, 3 orang itu bisa pulih dengan cepat. Terima kasih atas pertolonganmu, Tuan Lembah. Ujar Ye Haoran dan Liu begitu mereka pulih lebih dulu dan langsung memberi hormat. Tak perlu berterima kasih. Masalah ini terjadi juga karena aku. Maka menyelamatkan kalian adalah tanggung jawabku, jawab Luo Xiu sambil melambaikan tangan, lalu berkata, ceritakan padaku apa yang terjadi setelah reruntuhan abadi runtuh. Baik, Ye Haoran dan Liu pun menjelaskan bahwa setelah reruntuhan abadi runtuh, wilayah sekitarnya diselimuti kekuatan penghancur ruang yang sangat mengerikan. Banyak orang terpaksa mundur atau bahkan tewas tertelan oleh kekacauan itu. Kemudian terjadi serangkaian peristiwa, termasuk saat tanah suci pedang Muji disapu habis. Setelah sang pemimpin, Dugu Duan, menahan musuh, para komandan seperti Duan Kong membawa anggota lembah pembantai iblis kabur. Namun, mereka tetap diburu oleh para ahli dari Sekte Suci Xuan Huang dan klan Naga Taiksu, memaksa mereka berpencar demi keselamatan. Anggota dari Gunung Wanren, klan Ji, dan klan Dewa Perang yang kekuatannya masih rendah, dimasukkan ke dalam permata dunia, masing-masing dipegang oleh Tuan Putri Luluo, Nona Xiaoxi, dan kepala klan Dewa Perang, kata Ye Haoran. Luo Xiu mengangguk, menyadari bahwa keputusan Duan Kong itu sangat bijak, dan kini ia hanya bisa berharap para pemimpin lain seperti Akalong dan Fei Xue juga selamat. Dari 5 komandan besar, Zai Cheng telah gugur, Duan Kong telah ditemukan, sedangkan Duan Kong, Akalong, dan Fei Xue masih tidak diketahui. Tak lama kemudian, Duan Kong pun pulih. Dengan kehadiran Duan Kong yang memiliki kekuatan setingkat Supreme, Luo Xiu memperoleh sekutu yang kuat. Sementara Ye Haoran dan Liu, meski masih lemah, berencana akan ia latih secara serius. Sebelumnya Luo Xiu hanya memiliki pecahan sari cahaya abadi, sehingga formasi waktu yang ia buat hanya efektif bagi kultivator tingkat rendah. Namun sekarang, dengan cakram abadi yang juga memiliki kekuatan waktu, ia yakin bisa menciptakan formasi waktu yang jauh lebih tinggi minimal untuk membantu Ye Haoran dan Liu mencapai tingkat Kaisar 9 roda. Kerja sama antara penguasa Dao sejati leluhur Hong dan penguasa Dao sejati reinkarnasi membuka mata Luo Xiu akan krisis yang lebih besar. Situasi yang tadinya terlihat jelas kini menjadi sangat tidak pasti. Ia merasa, selain gurunya Wuji penguasa Dao sejati, tak ada lagi satu pun penguasa Dao sejati di alam semesta ini yang bisa benar-benar ia percayai. Karena itu, ia tak berani lagi sembarangan memasuki wilayah bintang yang dikuasai para penguasa Dao sejati lain. Sebaliknya, ia memilih menjelajahi angkasa luas di luar 8 wilayah tertinggi.
Angkasa raya yang luas menyimpan banyak peluang, namun juga bahaya yang tak terduga. Beruntung, Luo Xiu cukup beruntung menemukan tempat dengan cadangan batu leluhur Taichu, meski jumlahnya tak banyak dan tak lagi berguna untuk kultivasinya, tapi bisa membantu Ye Haoran dan Li Yu. Dalam sekejap, lebih dari 2 tahun pun berlalu, dan dalam formasi waktu cakram abadi, telah berlalu hampir 2000 tahun. Kini, Ye Haoran dan Li Yu sama-sama telah mencapai tingkat Kaisar 9 roda. Luo Xiu sendiri hanya sedikit berkembang karena tidak bisa masuk ke dalam formasi waktu itu. Alam semesta terlalu luas, mencari sumber daya hanya mengandalkan keberuntungan. Daripada terus menyia-nyiakan waktu di angkasa, sepertinya aku harus mulai mengambil risiko. Kuharap para penguasa Dao sejati itu belum semuanya tergoda oleh penguasa Dao sejati. Reinkarnasi. Meski demikian, Luo Xiu memperkirakan bahwa jumlah penguasa Dao sejati kuno yang bekerja sama dengan penguasa Dao sejati reinkarnasi paling banyak hanya 3. Bersambung.